Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Kali ini saya sedang berada di Kuamangkuning, ex transmigrasi tahun 83. Kebetulan sedang bersama bapak-bapak. Ini perkenalkan dulu, ini Pak Aris, Pak Ji. Ya, assalamualaikum. Oke, ya beliau ini adalah distributor pupuk NPK 1616 Cap Langmas. 1616 Cap Langmas. Kemudian ada Bapak utawi Mbah sinten asmane? Kimin, Beliau adalah seorang transmigran dari Jawa Tengah, Solo. Solo. Kita pokoknya Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Mojolagan, Oke, Bekonang. Bekunang. Nah, ini dia. Desanya Demaan. Oke, jadi gini teman-teman. Kuamangkuning itu daerah transmigrasi yang identik dengan sawitnya, dan sawitnya kabarnya terbaik untuk di Jambi gitu. Nah, itu ceritanya seperti itu. Makanya saya ingin belajar sama beliau-beliau yang mudah-mudahan nanti bisa ditiru di daerah-daerah lain seperti apa nanamnya, pupuknya apa gitu. Nah, ini kita sebenarnya mau ke kebunnya, tapi karena hujan, ya udah kita ngobrol aja dulu di sini. Nanti kalau untuk sawitnya kita ambil gambarnya di kebun. Kita ke Pak Sukimin dulu teman-teman. Jadi awal transmigrasi dulu belum ada tanamannya atau sudah ditanamkan napa pripun? Belum ada tanaman, Oh, belum ada tanaman nggih. masih bukar. Semenjak bukar diolah sama apa? Kalawija, Nggih. pangan khususnya kan, padi, ubi, kacang, jagung, dele. Nggih. Setelah itu habis nanam karet. Karet. Oh, sempat karet juga nggih? Iya, karet. Setelah karet itu yang lahan LU1. Nggih. Nah, masuk LU2, terima LU2, PT masuk, PT Sal, baru nanam sawit. Oh, nggih, Itu sawit. kalau tidak salah tahun 98 mulai nanam sawit. 98 ya. Iya. Oh, nggih. Nah, ini kita belajar mulai dari nanam sawitnya nih, Mbah. Iya. Nah, waktu itu bibit yang ngasih berarti PT Sal nggih. PT Sal. Yang nanam Siapa yang mau, warga bisa, Oh, dari artinya? PT Sal bisa. Oh, gitu. Jadi pilihannya nggih. Iya. Nah, sakit diceritake Mbah napa nggih penanaman sejak awal niku pripun? Jarake pinten terus Penawalan bibit? dari awalnya itu jaraknya nasihat dari PT, itu informasi dari PT, ukurannya Nggih, 8 kali 9. 8/9 nggih. 9, lebarnya 9, Lawan 8. 8. Oh, nggih. Waktu itu bibit itu memang sudah dalam bentuk sudah siap tanam napa Siap tanam. dalam bentuk cambah siap tanam nggih? Siap tanam. Disediakan PT. Ya, dikirim dari PT itu siap tanam. Oke, nggih. Nah, terus setelah ditanam niku pemupukan pertama Pertama ya dari PT, enggak artinya berapa warga yang umur pupuk warga. umur pinten? Ya setelah umur kurang lebihnya 6 bulan, Oh, 6 bulan. itu nggih. di pupuk pertama itu cuma urea saja. Oh, urea saja pertama nggih. Sepinten satu batangnya berapa banyak? Satu batangnya kalau saya tidak lupa, ingat saya itu setengah kilo. Setengah kilo satu batang nggih. batang. Oh, nggih. Oke, terus akhirnya ya perawatan selanjutnya seperti apa sampai panen? Dibersihkan mawon apa pripun? Ya setelah pemupukan pertama itu kan setengah kilo urea. Ya, Nah, yang pemupukan kedua itu ada TSP, TSP. ada urea lagi, cuma itu. Oh, urea sama TSP Ya ya. dicampur, ya ditaburkan. Kurang lebih setengah kilo juga. Enggak, itu ingat saya 1 kilo kurang seperempat. Oh, 3/4 kilo Ya, ya. 3/4 kilo. Oke. Nah, kalau yang dulu itu panen pertama umur berapa, Pak? Itu kalau perawatannya bagus, 3 tahun itu sudah mulai buah pasir. Waktu itu Jadi ya. 4 tahun itu sudah layak, sudah ada buahnya merata. Oh, 4 iya. tahun. Nah, 3 tahun baru Buah pasir. belajar lah ya. Iya, belajar. Oke. Monggo kali ditunjuk Iya, loh. Monggo Pak. Ini santai hujan-hujan teman-teman. Monggo. Oke, nggih. Jadi seperti itu teman-teman, itu apa ya? Sejak awal penanaman sawit dibimbing sama PT waktu Oke. PT Sal nggih.
Nek setelah itu berarti umur sekitar 4 tahun sudah normal panen buah normal sih. Oh nggih. Nah, sekarang sudah sampai pada hasil nih. Itu kalau rata-rata misalnya pas buah normal niku dapat berapa per kapling atau per buah hektarnya? Sekali panen. Sekali panen itu enggak merata, Pak. Oh, Soalnya perawatan itu enggak sama. Ada yang serius merawat tiap iya. hari, ada yang 1 minggu sekali, Oh. ada yang setengah bulan. Nah, itu tinggal itu. menentukan ya perawatan itu. Itu Ya, perawatan ya. seperti apa niku? Ya perawatan soalnya miringi supaya bersih kan. Oh nggih. Sekitar batang itu harus bersih. Waktu Iya. dipupuk itu harus bersih. Oh nggih. Waktu masih kecil kan. Nggih nggih. Jangan sampai semak. Kalau semak diserap sama rumput sama itu, Oh, iya. Jadi- akar-akar kan. Artinya ya yang males kurang Iya, merawat itu. hasilnya juga nggak maksimal. Nah, nggak Kalau yang maksimal. dirawat bagus itu dapatnya berapa Pak Iya. sekali panen? Pertama itu hampir 1 ton untuk 2 hektar. Oh ya itu 1 ton berarti 5 kintalan ya Iya, satu 1 hektarnya. hektar. Itu baru pertamanya. Pertama. Oke. Terus nek menawi pun normal. Nah, itu meningkat, Pak, meningkat. Meningkat ya. Meningkat. Kalau yang bagus itu ya dapat 1 ton. Kadang-kadang lebih sedikit. Oke. Itu tinggal perawatannya, Pak. Tinggal perawatan ya. Iya. Oke. Ya maturun monggo sambil dinikmati. Kalau trek bisa separuh turunnya anjlok. Ya sedikit-sedikit turun kalau trek. Oh iya, satu lagi ini nek sampun udah panen itu mupuknya berapa lama sekali? Ya seharusnya tuh 4 bulan sekali, Pak. Oh, 4 bulan sekali ya berarti. Tapi enggak penuh, harus rutin 4 bulan sekali. Itu yang bagus. Oh iya. Kalau di drop sekali misalkan setengah tahun, Nah, ya, di drop itu enggak bagus. Yang bagus itu 4 bulan rutin. 4 bulan rutin. Tapi enggak terlalu banyak pupuknya. Berapa banyak Pak? Itu minimal itu cuma 4 kintal. Cuma 4 kintal. Oh iya iya. Kalau iya. di drop itu 1 ton itu masih kurang. Tapi malah nggak bagus ya. Enggak bagus. Bagusnya sedikit tapi Ya rutin. rutin. Tiap 4 bulan harus. Oh nggih nggih. Itu. Oke, matur nuwun, Mbah. Nah, sekarang kita ke pupuk, teman-teman. Tapi sebelumnya, ini perlu saya sampaikan bahwa kalau dulu yang disampaikan Mbah kan 3 tahun baru mulai buah. Ya. Nah, yang hasil replanting sekarang ini kabarnya baru 21 bulan udah panen. Nah, ini kita bertanya ke Pak Aris kaitannya sama pupuk juga nih, dan mungkin jenis bibitnya beda Pak Yus yang sekarang. Ya, beliau juga petani sawit juga, tapi di saat ini saya lebih posisikan beliau sebagai distributor pupuknya. Monggo, monggo. Sebelum ke pupuk, mungkin ada sedikit cerita tentang yang replanting sekarang. Ya, baik untuk pemirsa YouTuber Jejak Mas Heru ya. Ya. Mudah-mudahan ini saling sharing jadi manfaat. Iya. Untuk replanting di awal-awal ini rata-rata teman-teman yang dari kelompok tani menggunakan bibit Tenera. Tenera nih. Oke, ya teman-teman, ini kita bukan bantu promo Tenera, tapi kita buka-bukaan saja biar ini ya, biar nggak jadi pertanyaan bibitnya apa kok bisa gitu. Dan ini teman-teman yang dapat bibit tuh yang ngurus KUD setempat. Oke. Jadi yang paling tahu spesifikasinya seperti apa KUD. Oh gitu ya. Jadi Ya. kalau dari KUD dijamin keasliannya ya. Soalnya kalau di luaran yang istilahnya mau nanam sendiri-sendiri itu kan kadang kesulitannya di sana. Kadang cari katanya sih mereknya ini, tapi ternyata setelah ditanam kelihatan kayak itu palsu gitu. Iya. Kalau lewat ini aman Pak ya? Ya. Belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah bertani namun bibitnya asal-asalan. Itu mulai nampak ketika umur di atas 7 tahun. 7 tahun tuh ada yang buahnya ada yang besar, Ya. tapi kok dikit. Ada sama sekali yang nggak buah. Iya. Kenapa? Ya, bibitnya nggak Bibitnya, tepat. ya memang bibitnya nggak bibitnya. tepat. Pengaruh Seperti bibit. itu. Sangat menentukan ya. Oke. Terus berapa banyak ini dapat panen umur 21 bulan? Ya, alhamdulillah rata-rata teman-teman yang sudah berhasil untuk replanting umur 21 bulan. Ini per hektar antara 4 sampai 6 kintal. 1 hektar aja itu Nah, ya? 1 hektar. Oke. Mantap juga ini. Bahkan berarti ini ada peningkatan kalau dibandingkan zaman tren awal dulu ya. Jadi karena mungkin sekarang sudah
banyak penelitian-penelitian. Nah, ini sudah dikembangkan ke kualitas yang lebih bagus lagi kali ini. Nah, kalau mungkin teknis nanamnya barangkali nggak jauh beda dengan yang zaman awal transmigrasi dulu Pak J. Mulai pemupukan pertama, perawatan dan sebagainya, mungkin nggak jauh beda itu Pak J. Yang bibit sekarang ini. Waduh, kalau ngobrol pupuk nih, saya nanti dikira distributor pupuk. Iya. Padahal memang. Padahal ya betul kan. Iya. Oke, jadi beliau memang distributor pupuk NPK 16 Langmas Iya. produk Gresik. Gresik. Oke. Nah, ini cerita tentang ini. Kabarnya sudah banyak yang petani sawit di Kuamangkuning yang menggunakan pupuk ini ya. Bisa diceritakan sedikit ke kami ya. Berawal seperti ini Mas. Jadi Mas Heru, Pak Sugimin ya. Iya. Pengalaman kami memberanikan diri untuk menyuplai pupuk khususnya untuk di Kuamangkuning dan mudah-mudahan nanti teman-teman di luar wilayah Kuaming bisa mengikuti. Berawal kepedean kami interaksi atau sharing dengan PT Mega Sawindo yang ada di Kuamang 16 nih ya, Iya, 16. unit 16. Beliau dulu memakai pupuk yang boleh dikatakan keseimbangannya kurang. Jadi waktu treknya lama, antara 6 sampai 8 bulan. Trek. Ya namanya PT, treknya lama kan bingung. Iya. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol dengan pengalaman yang sudah ada, Pak, ada nggak pupuk yang spesifikasinya untuk menyeimbangkan buah, daun, terus sama batang. Alhamdulillah ini kita menemukan pupuk MPK 1616 cap Langmas, dan di situ sebelum dipupukkan itu udah diuji lab sama PT Sawindo, Mega Sawindo ini. Oh gitu ya. Akhirnya ya tambah pede pula kami kan. Iya. Jadi setelah itu kita salurkan pertama di PT Mega Sawindo kurang lebih 35 ton. Oke. Kemudian tambah lagi sama Bang Ismail yang punya kebun di sebelah PT Mega Sawindo. Beliau juga sangat luas kebunnya. Pesan lagi di situ 15 ton. Semakin pede kami Iya. menyalurkan pupuk. Mudah-mudahan dengan menyebarkan pupuk ini lahannya subur, petaninya juga ikut makmur. Oke. Ya, selain itu tapi katanya petani-petani yang lain juga udah banyak yang menggunakan itu selain dari PT Sawindo, kemudian yang salah satu petani Pak Ismail tadi. Oh ya, alhamdulillah untuk putaran di Kuamangkuning selama 1 sampai 4 bulan ini kami sudah di dalam database kami sudah habis sekitar 480-an ton. Jadi hampir 500 ton. Wow, banyak juga. Ya, artinya kalau mereka sudah banyak yang menggunakan ini, berarti ya ini memang pasti mereka kan punya pertimbangan sih. Jadi mungkin mereka cocok dan ada alasan-alasan lain untuk itu. Salah satu alasannya kabarnya ini masalah harga lebih rendah dibandingkan pupuk sejenis merek lain, Pak. Iya. Insya Allah sangat terjangkau dari pupuk-pupuk yang lain. Kalau untuk warga Kuamang, ya insya Allah sangat terjangkau sekali. Karena apa? Jauh dari harga pasaran dengan kualitas yang keren. Oke. Ya, tadi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol teman-teman. Kebetulan kan ini juga bisa dibilang barang baru ya belum ada setahun Pak untuk di Kuamang sih. Nah di Rimbo itu juga barangkali belum ada. Kita udah ngobrol-ngobrol nanti untuk teman-teman petani dari Rimbo Bujang. Dan dia sebenarnya nggak untuk sawit saja Pak ya? Ya untuk semua tanaman. Oke ya, tapi khususnya untuk sawit ataupun apalah nanti untuk yang di Rimbo bisa pesen lewat Heru. Iya. Oke, betul Pak J? Serius ini namanya. Waduh. Tapi hati-hati Pak, ketika kita sudah menyalurkan pupuk ke petani, petaninya merasakan kesuburan tanah, hasilnya melimpah, Bapak kan kaya loh. Nah, aduh ini. Kaya kok Harus malah. tahu kan. Yang gula kan harus tahu kan. Oh ya itu sekilas tentang pupuknya. Jadi pupuk NPK 1616 Langmas dari Gresik untuk di Kuamang bisa ke Pak Aris, untuk di Rimbo Bujang barangkali bisa pesan lewat saya. Berapapun insya Allah siap Pak Ji. Insya Allah. Oke. Dan ya kalau kesimpulannya kayaknya sih untuk sawit ini pertama bibit kayaknya sangat menentukan, kedua perawatan Pak Ji. Ya, Kemudian pupuk. Nah, ini tiga hal ini kayaknya yang
sangat berpengaruh ke hasil Perlu sawit. kita tambahkan ya. Monggo. Untuk sebenarnya belajar juga dari pengalaman pemupukan yang sudah-sudah. Ini tepat waktu, tepat kebutuhan, juga tepat sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh tanah ketika memupuk itu. Oh, gitu juga. Makanya sebenarnya kami tidak hanya menyediakan MPK Langmas 1616. Di situ juga ada Petrojas, pengganti urea, terus ada Abu Janjang juga. Oh, Abu Janjang Iya. juga ya. Komplit kami. Abu Janjang sama tangkos itu harus diimbangi, Pak. Oh, Harus gitu juga. iya. Iya. Jadi makanya ketika pemupukan itu sesuai dengan kebutuhan si tanaman, cocok dengan tanahnya, terus memang tepat waktunya, insya Allah itu akan memaksimalkan ikhtiar kita kepada tanaman itu sendiri. Oke, tepatnya gimana kalau tepat waktu itu? Ya contoh gini, Nah. Pamannya kayak pupuk MPK nih, dia kan butuh penguraian Iya. untuk lebih meresap ke tanah. Pupuklah sehabis hujan kayak hari ini ya. Oh, Hari ini gitu. ini masih hujan. Nanti Iya, habis iya. hujan mupuk, Mupuk. itu akan lebih cepat diserap oleh tanah Iya. dan akan lebih Akar cepat lah. tersalurkan ke tanaman Dan yang dipupuk. nggak hilang loh ya. Kalau Ah, panas, nggak hujan mungkin banyak nguap kali Pak. ya kasihan. Oh gitu. Wah, jadi ternyata ya banyak juga ini yang mempengaruhi sukses enggaknya berbudidaya sawit nih Gigi. Kayaknya memang satu pilihan yang jelas pasarnya sudah jelas, harganya ya gitulah stabil, lumayan stabil. Kemudian bisa dibilang ini kayaknya kalau yang melihat yang replanting sekarang itu bisa dibilang ini hasil tanaman kebun paling cepat kali ya. 21 bulan sudah bisa panen. Kalau katakanlah tanaman jenis lain kan kayak karet atau durian dan yang lain kan Lama. lebih dari itu. Iya. Jadi ingat ancaman Pak Jokowi. Pak Jokowi, assalamualaikum sahabat tani, tani sawit. Jadi gini, nah diviralkan ini di teman-teman yang sering lihat videonya, entah digimanain, jadi dibikin gini. Nah, Pak Jokowi kesannya kayak mengancam. Hati-hati petani sawit, kamu terancam kaya. Oh, terima kasih Pak Jokowi, doa yang sangat baik itu. Oke. Gitu Ya. Mbak Sugimin ya. Tapi memang kalau siapa saja yang masuk ke Kuamangkuning melihat sawitnya, ngelihat rumah-rumah di sini itu ya ngiler juga. Jadi memang Kuamangkuning sawit luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi pengalaman yang bisa dibagikan ke petani sawit atau petani apapun yang barangkali baru mau memulai gitu. Cerita dari Mbah Sugimin awalnya tadi yang model dulu, sekarang disempurnakan lagi, ada bibit baru yang lebih bagus dengan pupuk yang juga lebih mantap. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa nambah semangat nih khususnya para petani sawit ya. Baik, ngobrol-ngobrol, Pak Heru siap mau- jadi distributor ya? Oh, insya Allah siap. Pemirsa, sekali lagi Pak Heru Rimbo Bujang wilayah. Oke, boleh nanti hubungi saya untuk wilayah Rembu Bujang dan Pak Aris siap ngedrop ke sana sebanyak-banyaknya. Matur nuwun Pak Aris, Mbah Surip nggih, matur nuwun. Mbak Sugimin. Astagfirullah, Mbah Sukimin ini baru 40 tahun udah mulai sering lupa. Kalau saya sudah 73. Oh, tapi masih kuat ini, masih Alhamdulillah. bergas waras. Nggih, matur nuwun sekali lagi. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.